Yaksipun alahu tuh, saking kesederhanaan. Nabi kalau ditawarin emas gunung Uhud dipinta sama Nabi, dijadikan mah dikasihkan sama Allah juga. Apa tuh yang kagak buat Nabi mah? Apa yang kagak buat Nabi mah? Oleh karena walfa apa kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Takkan Nabi Muhammad ditawarin. Beda Nabi Musa. Tak kala Nabi Musa alaihissalam usul kalau ya Allah emang apa sih kelebihan Nabi Muhammad? Oh beda kata Allah tuh Nabi Muhammad dengan engkau mah tuh Musa. Itu kalau engkau mah beramal, ya beramal itu mencari keridhaan aku supaya aku ridho kepada kamu. Kalau aku nanya ke Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, apa amal apa, lakukan apa yang membuat engkau ridho, engkau senang apa?" Tawaran Nabi Muhammad mah beda kan? Ya kan? Ditawarin ama kalau misalnya kita nyari keridhaan, nyari kesenangan, kita kudu pakai modal. Bener nggak? Nyari perhatian cewek. Ya kan? Dibawa waktu belum jadi ya Bang apa? Bang Anton dibawa calon bini kita kemana? Ke Indomaret. Neng mau makan apa? Atau jalan-jalan, Neng mau makan supaya apa? Mencari kesenangan, yang mencari keridhaan. Bener nggak? Ya. Tuh. Ya kan, malam takbir dibawa ke jembatan merah ya suruh nyari baju, bener nggak? Supaya dia senang, ya kan? Lebaran dibelikan sendal, Lebaran dibelikan sepatu, beda sendal. Beda lagi, apa? Beda lagi sebaliknya, beda lagi sebaliknya. Oleh karenanya Nabi Muhammad ditawarin, apa yang menyebabkan engkau senang Muhammad? Silakan, minta. Nabi Muhammad kali minta emas, kali minta yang enggak. Nabi Muhammad minta apa? Nabi Muhammad minta umatnya supaya masuk surga semua. Coba bayangkan Nabi Muhammad mah minta umatnya supaya masuk surga semua. Tuh. Oleh karenanya kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umat bakal masuk surga. Ilaman aba kecuali orang yang embung. Wa qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, emang ada orang yang embung surga?" Ada. Man atau amil dakhala jannah, siapa yang nurut kepadaku dia masuk surga. Waman asoni faqad aba, orang yang maksiat kepadaku, yang menentang kepadaku, dia berarti nolak mau masuk surga gitu Bang. Kawayanya Bang, pekerjaan kita kudu semangat Bang, semangat supaya apa nih kerjaan kita memang tanggung jawab, ada kewajiban ya, ada hak dan ada kewajiban. Hak kita setiap bulannya digaji, kewajiban kita yaitu kerja. Hak dan kewajiban namanya gitu ya. Beda lagi suami istri, jangan nuntut hak kewajiban. Mal beres kalau nuntutan hak kewajiban Bang Anton. Iya, nyuci piring bukan suruh bini kan kita kudu. Iya. Kan jangan nuntut kewajiban. Lu ini gua balik lu pada kotor begitu. Yang apa? Yang ngebersihin sebenarnya kewajibannya bukan kewajiban istri, kewajiban kita. Kan jangan nuntut. Oleh karena jangan sok jadi raja Salman. Pengen dibulahin wae, kopi pengen disuguhin, rumah pengen beres, ya kan? Apa namanya, baju pengen diteriskain. Jangan itu mah kewajiban kita. Andai kata dia beramal, itulah memang apa namanya buat pahala perempuan. Tak kala dia lagi capek, udah jangan kayak pengen aja sama apa diulahin wae, apa namanya, di khidmah wae, dilayanin wae. Jangan ya, kalau kita sempat, apa salahnya sih kita minum kopi sendiri? Apa salahnya minum teh sendiri? Apa salahnya sih ngejembrengkan punya pakaian kita sendiri atau anak? Saya setiap pagi begitu. Walaupun gak setiap pagi nih, ada waktu nih yang mau berangkat ngajar dulu nih. Saya kalau misalnya udah ada di bak, buru-buru saya gitu. Nah kalau ada yang liatin, suka ada yang liatin mereleh gitu ya, berdusa-dusa gitu ya, ngejembre gitu. Malah sengaja kaget bini saya gini-gini kan dia ketawa tuh, rasa loh. Emang kewajiban kita sebenarnya kalau selama kita belum mampu. Kalau kecuali udah mampu kita membayar orang. Kalau nggak mampu emang kita kewajiban kita. Gitu, jangan perlu istri wae kan udah repot ya, mandiin budak ya kan. Dedek udah mandiin ya, terus nyuapin ya kan, belum nyuapin nyari dulu makanannya, masak dulu, bener nggak? Karena jangan kali-kali dia kita ngomong dulu, di rumah lu gawe apa? Wah udah kita ditekukkan kita. Gawe apa Bang? Coba yang apa? Yang nyapu siapa? Yang pel siapa? Yang masak siapa? Ya kan? Habis dah. Terus yang cuci piring siapa? Ya udah habis kita. Habis. Ini ngomong. Gitu kalau misalnya kita kira-kira tidur. Iya, udah kalau kita misalnya sama rumah saya itu berantakan wae. Kalau kita ngomong kapiran. Kalau kita ngomong ya kapiran, suruh kita yang beresin. Ya, anaknya udah diberesin, tumpahkan lagi, tumpahkan lagi, kan begitu udah. Nggak boleh diberesin bisa, tumpahkan lagi. Udah pakaian, paling numpuk di mana, biarin gimana, gitu, ya. Yaksipun alau tuh coba Rasulullah.
Pakai sendal disol dulu sendal tuh, yaksi pun alau itu dalam perawi saking kutawadunya. Bungkaya Nabi Muhammad, bang, dia mah bungkaya bang, Nabi Muhammad pengennya mah bukan pengen kaya, dia pengen umatnya masuk surga tuh. Yaksi pun alau, coba tanyakan artinya, kiai, yaksi pun alau, ngesol sendalnya, jahit sendalnya disol, sendalnya apa namanya, jebol, disol tuh yaksi pun alau, sendalnya disol Nabi Muhammad. Coba kalau kita pikir, ya kan, itu bukan menteri, bukan raja, bukan presiden se-Indonesia, bukan sedunia Nabi teh. Coba saking segitunya rendah dirinya, tawadunya, bungkayanya. Kalau misalnya Nabi pengen kaya jadi kaya, wah umatnya udah pada saling membunuh. Segininya nabinya bungkaya aja, umatnya ya pengen berkaya, benar nggak? Iya pengen berkaya. Tuh si Anton emang kalau misalnya berdoa emang pengen miskin. Ya Allah limpahkan lagi. Ya bang ya, tuh malah lagi emang minta miskin kagak. Iya, ini belum beres juga. Mana dia ada mendingan ini ya, borongan ya begitu. Kajen kita aman ya, buat ibadah supaya tenang. Iya ngaji supaya kita udah ngasih duit ke bini kan, kita ngaji juga kan mau diomelin. Coba kita ngaji, kalau bini udah megang sapu, lu mau ngaji enak, lu ngaji lu. Tuh anak lu mau jajan besok lu belum pada kelihatan acan tuh. Udah nyari duit biar rajin. Jangan rajin nyari duit. Mana ada amannya. Wa mali akhiratika kana kata mutu menggoda. Jangan lupa urusan akhirat. Wal akhiratu khairu urusan akhirat jangan lupa. Pas Allahu akbar. Benar turun. Ngopi dulu. Mulai ya. Gigi. Cuci tangan. Ngopi doang. Bayang mati. Apa-apa ngopi dulu dah. Ada kapiran kalau kagak ngopi mah bang. Awang-awangan. Ngopi dulu. Kopi mandang. Kopi mandang. Rokok tidur. Habis waktunya. Ya Allah. Ya. Itu jadi kita di waktu nyari duit biar semangat. Bang. Mana biar semangat gua nih cari duit gitu ya. Apalagi lemburan, walaupun gak tiap malam lemburan. Buat apa? Buat nanti melamar si Damayanti. Wah gitu bang Nana. Ibadah kan. Ibadah. Wayar kau saubahu, nambal bajunya. Coba bayangkan Nabi Muhammad nambal baju tuh, ini dalam apa? Tawi. Kita nggak diartikan baca doang, ya kan? Wayar kau saubahu. Padahal kalau Nabi Muhammad minta apa nggak ada yang ditolak. Nabi Muhammad kayak yang ditolak. Belum pernah Nabi Muhammad ditolak. Karena nggak mau minta Nabi Muhammad. Entah tuh apa. Semuanya Nabi mau dikasihkan tuh. Nabi minta kasih, Nabi yang lain Nabi minta kasih gitu. Maka pas nanti siapa tuh umat nggak ada yang punya. Nabi Muhammad doang yang punya. Kenapa? Nabi Muhammad nggak banyak minta di dunianya. Itu, ya. Itu bang. Itu. Wayah lubu syatahu, meres apa ya, syatahu kambingnya, meres apa buat susunya, meres sendiri. Itu buat diminum, ya kan? Nabi itu, kita nyeduh kopi doang juga, nggak tahu apa ini. Lu waktunya ngopi diem wae kayak orang budak, buset tuh laki, ya Allah, jangan, nggak tahu apa ini, itu, nggak tahu wae kayak pura-pura budak. Kayak pura-pura muda kayak bulu ya Allah, jangan bang. Beda itu bang. Beda. Ya. Wa fi khidmati terus apa? Wa yasiru fi khidmati ahli, dan suka berjalan dalam mengkhidmah ahlinya. Berjalan, melakukan. Dan suka melakukan ya untuk mengkhidmah keluarganya, melakukan teh seperti kalau bangsa sekarang mah nih istrinya teh kagak ada sabun ini nggak gini dia beli sabun di warung. Kalau gas mah nengteng gas warung kagak mau dikatain cupar, itu laki-laki cupar banget belanja ke warung kagak kata siapa, bohong si itu kata wah benar ya mah sesibuk apapun nggak nyangka selalu buat istrinya siap siaga antar jaga. Ini yang disebut suami idaman. Begitu bang. Yuk bang, jangan repot nih mandiin anaknya, pasang gas habis. Beli kedua tuh lu nggak ngeliat apa? Gua buru-buru gawe. Gua jangan gini dulu ngahal. Ayahnya ngahal.
Ya tenang. Ada yang ngurus apa Beli gas mah. Oke. Ya. Bukan dia kagak mampu. Ya beli gas dia mampu. Ya. Terus apa? Membawa apa namanya membersihkan pipa ngebenerkan pipa yang bocor mampu dia. Gak mampu kan nyuruh orang ngebayar ada uangnya. Tapi dia itu nyoba kita sejauh mana perhatian dia terhadap istrinya. Begitu Bang. Sejauh mana gitu. Ya itu kan di waktu nikah kan dia pengen punya sandaran. Masa dia udah berumah tangga nyandarnya di pohon kecapi sih, tentunya menyandarnya dia kan kepada kita. Begitu ya kan Bang. Nah begitu. Hendak dia mah diambilnya dari tulang iga yang dekat ke hati, bukan untuk disakiti tapi untuk disayangi. Boleh. Kirim. Ya kan? Kirim. Ya kan, kenapa bukan dia tulang kaki, bukan tulang iga perempuan, supaya dia tahu diri, kudu menghormati suami. Nah, begitu. Gitu, nggak dia di tulang kaki dia mah, ya kan? Itu supaya dia tahu diri itu. Kudu menghormati suami. Itu mau ngehidmah keluarganya, mau ngelayani apa? Kayak tadi kayak gitu urusan kita mah ke warung ke pasar dulu pas nabi ke pasar. Gitu mereskan nanti buat keluarganya susu gitu. Kan susu kambing kan apa namanya manfaatnya tinggi. Dan kan jarang ya susu karena kita mah ya jarang ya susu kambing ya. Jarang. Karena mah dia apa? Misalnya yang paling tinggi ininya vitaminnya di susu sapi gitu. Dan ada di PG kalau udah di ulangan gitu suka bikin ulangan gitu. Di pagi hari kita agar sehat gitu kan. A. Megang susu. B. Minum susu. C. Ngedeketin susu. Itu Bang, itu PG tuh yang bikin soal gitu. Bang megang susu atau minum susu Bang? Susu pagi-pagi mah gitu Bang ya. Tiga-tiganya nggak silang. Pegang dulu. Bisa riatin syariah tuh dengan seketika cepat kata-kata lihat nih berjalan dengan cepat, jadi jangan udah bininya udah ngambek baru digawekan gitu. Bang neng mah bang mau minta apa abang mah neng minta kapal ke abang, mau minta dibelikan motor apa minta dibelikan mobil abang kagak, cuma neng mah minta perhatian abang aja gitu kan. Cuma beli neng tadi repot banget, ngapa sih abang kalau misalnya ngegini doang belikan apa, belikan gas mau apa, mau ngurangin kegantengan abang. Nah kecuali abang beli gasnya jadi kurang ganteng. Abang kagak bang, justru abang lebih ganteng. Baru udah diomelin sama bini lima baru ya dan ya. Rasulullah bisa riatin ya, bisa iratin syariatin dengan berjalan dengan cepat. Kalau udah ngeliat oh ya apa nih buru-buru apa nih nah itu ya namanya siap jaga ya, siap jaga. Nah, kita Bang ya kan ada tamu nih dari luar. Bisa apa? Bisa ada yang kayak ada yang bisa dibantu kan gitu kan ya? Iya gitu. Ada yang bisa dibantu. Nih langsung siap begitu Bang. Oh ini milih gimana? Milih motor yang pantatnya gede. Oh tenang ada. Ada tenang itu ada. Tenang. Gitu. Mau ini orang lagi rame. Pas dipegang lagi rame. Ini rame banget ini. Nah niat yang lain. Lihat Vario yang 150. Wah kalau ini mah apalagi ini mah para wanita-wanita yang pada seperti begini. Wah, megang lagi dia beat. Wah sekarang beat yang ini nih. Wah anak-anak muda pada apa? Pada beli yang begini nih, beat yang begini. Wah bikin bingung dia ini yang mana yang ramai ini pada ramai semua. Ya gitulah, ya kan? Nah, tulang dagang begitu nggak boleh yang dipegang, selalu bagus terus. Emang harus begitu. Masa pasien pegang gitu, jangan Bang, itu mah Bang. Bang mogok masa. Punya. Ya Bang. Gitu Bang. Udah punya bini belum Bang? Belum. Udah punya bini? Belum. Nah, persiapan nih Bang kalau udah punya bini, Bang. Punya bini kudu sayang ke bini, jangan ngandalkan ke bini wae. Gitu, ya. Jangan ngandalkan bini wae, pegawaian bini wae. Karena saya aja masih suka mengerjakan pekerjaan rumah. Ngepel, kerja apa namanya ngejemur, ngejemur saya mau tiap pagi ngejemur pakaian jadi teh
Kagak kali misalnya jadi mengurangi kita wibawa kagak biasa-biasa wae. Ya, justru gitu. Ada yang kalau liwat nih, ada yang liwat gitu. Pak Ustadz, saya enak banget kalau punya suami kayak Pak Ustadz. Ya, gitu. Kayak begitu, emang senang banget Pak Ustadz. Kalau borok di bapaknya mah di rumah begitu malah. Gitu. Wah, cuma untung banget ya si ibu. Begitu benar. Bukan malah di apa? Malah Ustadz kayak orang Allah lagi. Kagak justru itu. Bu, ibu mah bu, untung banget bu punya suami Pak Ustadz. Gitu. Rajin banget dia mah. Tuh begitu. Ya. Ngoan. Rasulullah selanjutnya akhlaknya wa yuhibbul fuqara, cinta kepada orang fakir. Nabi Muhammad cinta. Kalau kita kan orang fakir ya mau jauhin, takut wibawanya kurang, pengen deket sama orang-orang kaya. Kalau dikenalin dari tempat-tempat jauh teh, Ustaz, kalau orang miskin nih, pura-pura kagak kenal, jangan. Justru itu bisa jadi itu yang akan membawa kita ke surga. Gitu. Kalau pejabat-pejabat lah selama ada maunya pejabat-pejabat mah, ya kan? Kalau ini kadang-kadang pengennya sama pejabat, pengen selfie-nya sama pejabat, ya kan? Kalau ada pejabat lah udah ribut ya, ambil gelas yang gede, gitu sama tak-taknya. Gak ada tak-taknya juga makin dulang kadang-kadang pejabat. Aduh, ampun. Ya, karena apa dihormati di dunia, di akhirat belum tentu. Ya, terbalik kita nggak bang, terbalik. Tuh, ya. Wa yuhibbul fuqara, Nabi cinta kepada orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin. Bedanya fakir sama miskin, ripuhan mana ripuhan fakir. Ya, apa sih patokannya kalau fakir dan miskin? Kalau miskin itu, Pak, mempunyai kerjaan, cuma tidak mencukupi, itu miskin namanya. Punya pekerjaan yang tetap tapi nggak mencukupi. Ya, misal nih, nah, dia butuhnya satu hari satu malam 50.000, dapatnya 45.000 itu miskin namanya. Kalau fuqara tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tuh nggak punya teman yang tetap, ya, dan dapatnya pun setengah daripada kebutuhan. Contoh dia butuhnya 50, dia dapatnya setengah dan kurang setengah, kadang itu namanya fakir. Oleh karenanya innamas shadaqatu lil fuqara itu ya kan, wal masakin ya kan. Kalau sama mah tentu tidak akan dibedakan, ya kan? Maka nggak sama fakir sama fuqara, ya. Nah, lebih ribuan fakir gitu. Maka wajib kasih zakat. Jangan yatim mah jangan dikasih yatim mah. Atau usah dikasih yatim. Miskin kagak? Ya enggak punya emaknya sampai dia mah nempel sama sapah wae, berarti jangan yatimnya. Bukan dari segi yatimnya, miskinnya. Awas salah. Tuh, kasih yatim dia mah jangan, enggak ada. Zakat kita anak kasih yatim kagak. Nah, dari segi miskinnya. Gitu. Janda enggak ada. Ya jadi kalau ini mah kayak si Muzdalifah, masa dikasih beras zakat 5 liter. Si Muzdalifah mah, ya kan? Perawatan kukunya, cuma kukunya doang perawatannya nih. Cuma satu kukunya doang bang, 500.000 dia mah bang. Dikerik dia mah bang. Dikerik dia mah 500.000 bang. Dari bang Taka bukan karena jandanya, karena miskinnya kasih. Jangan ditulis janda. Pembagian zakat janda, apa namanya, yatim jangan dihapus, jangan, tak salah lah kata-kata. Jangan udah aja satukan dengan nama fakir. Kalau memang dia nggak perlu dibagikan fakirnya, itu ya. Dah. Wa yajlisu mahum tuh, Nabi mah suka duduk, sering duduk sama mereka. Yang ngobrolnya sama mereka. Itu, walaupun misal Nabi itu banyak apa tamu-tamu dari yang lain, tapi mengutamakan orang-orang fakir. Gitu. Ya. Kenapa orang fakir yang sabar itu banyak di surga? Orang fakir itu banyak di surga. Kenapa? Karena dia nggak banyak apanya, nggak banyak hisabnya. Nabi Sulaiman, seorang nabi, jaraknya antara nabi yang lain 40 tahun baru masuk surga. Coba ya kan? Nabi-nabi yang lain baru Nabi Sulaiman paling belakangan. Kenapa? Hisabnya lama, bang. Sekarang kita pengen segala rupa, pengen punya ini, hisapnya capek nanti bang. Atau lebih baik miskin. Nah, buat kagak jadi orang miskin. Sabar kagak. Itu masalahnya. Lebih baik jadi kaya dermawan. Itu, ya kan? Lebih baik kaya dermawan. Ya. Wa yaudu mardahum. Dah, Nabi mas suka ngejenguk mardahum, orang yang sakit, orang fakir tuh. Orang fakir
jenguk. Yang ada orang dudungan sakit baru selesai doang juga udah dibawain martabak. Dia mah sering banget kan martabak dia mah. Ya kan? Mau dimakan sama coba orang fakir mah ya kan. Nah, bawain orang fakir, orang miskin gitu. Ya. Gitu wayang udu mardohun tuh. Menjenguk orang yang sakit dari kalangan orang-orang fakir Nabi Muhammad itu. Ya kan bagaimana kadang segitu teh bukan presiden tuh lebih dari presiden. Nah, gitu ya kan lebih dari Prabowo, lebih dari Jokowi coba itu Nabi Muhammad. Segitunya mantap juga ya. Walaupun udah berabad-abad 1400 abad ya. Udah 14 abad yang namanya sengit namanya selalu dihadiahin, ya kan? Terus tadi yang meninggal hadiahnya pertama sebelum kan Nabi dulu ilah Nabi Muhammad tuh, ya kan? Fatihah, doa disebut lagi. Gitu. Tadi saya sebelum ini baca Fatihah lagi. Tadi gue cikir Fatihah ke Nabi Muhammad itu. Ikhlas orangnya. Itu. Ya kan kalau kita mah kalau ngasih ke orang kaya mah pengen ada sebutannya, pengen ada imbalannya kan. Iya. Gua nih ngasih nih rantang nih. Bisa jadi tadi sama kombuan balik kali. Ya kan? Tuh, gitu. Nih bawa nih kombuan tuh. Gitu. Tapi kalau orang miskin, ya kan? Bener-bener orang miskin mah boro-boro dia mau apa ngasih lagi memang kagak ada tuh. Jauh entah ikhlasnya ngasih ke orang miskin sama orang kaya. Gitu. Bolehnya kita kasih ke orang kaya? Boleh, dapat ya apa-apa dapat. Nah, lebih besaran kepada orang yang membutuhkan. Ya. Gitu. Dapat pahalanya ke orang yang kaya lah. Cuman lebih apa lagi? Lebih besar lagi pahalanya kepada orang yang membutuhkan. Wa yusayyu janaizahum tuh. Dan Nabi Muhammad mengurus dan mengumumkan kepada jenazahnya kalau yang apa orang miskin teh ngurus Nabi Muhammad kasih tahu kepada tetangga-tetangga bahwa dia meninggal gitu. Beda lagi kita kan kita lihat kalau orang miskin yang meninggal yang kayanya sedikit. Iya. Apalagi ustaznya pas yang disusulin ustaznya juga pinggang ini nggak kuat lama karena mas saya tahlilan itu paling kan ada nusul coba amin baru datang ustaznya. Nah diciri ntar sama Allah, nah ini hitungan nih ustaz nih biarin ustaz hitungan biarin gua hitung lagi kata dia. Iya ntar dikasih bener kasih apa nanti kasih berkat di gua nggak kantong reseknya karena dia hitungan set dia kan hitungan kantong reseknya doang dalamnya mah kosong. Dalamnya mah kecil pokoknya lu hitungan sih ya kan. Kalau orang kaya malah la ilaha illallah juga bang, apa 150? Iya datang aja papisan azan apa azan isya, dia udah datang. Ada sebelum azan udah datang. Takut tempatnya ditempatin. Dari kontrak. Iya udah dikontrak. Ya biarin seminggu mas saya mah jikirannya aja. Gua mikir udah orang kaya gitu. Tarikannya juga kencang, tarik orang kaya la ilaha illallah kencang. Coba orang miskin mah cuma 33 dikurangi 33 itu kan nggak jelas lah in gitu nggak jelas kan bahan 33 itu gak kurang in gitu doang. Nah baru tuh disewot begitu terakhir. Tapi kalau misal Abdul Jilid Palam Anahu la ilaha illallah jelas banget. Dia juga apa gitu kan. Kita awas lo, awas. Terus Nabi Muhammad coba tuh ngurusin jenazahnya orang main miskin. Nabi Muhammad ngumumkan orang miskin, ngasih tahu kalau tetangga-tangganya ada jenazah orang miskin yang meninggal. Beda kamu kita mah, ya kan? Ngumumkan orang miskin, beda. Cepat banget. Tuh, orang kaya mah di perkara gua matinya 3 kali. 3 kali, takut nggak jelas. Kalau nggak jelas, mari bapak-bapak kita mendatangi rumah duka yang beralamat gitu ya. Disebutkan sekali lagi yang beralamat di Kampung Sepet RT 3 RW 10. Sekali lagi kepada bapak-bapak yang mendengar pengeras ini, mari sama-sama kita bertakziah kepada almarhum Bapak Minun bin Bapak Smith yang beralamat di Kampung Sepet RT 3 RW 10. Gitu. Sekali lagi begitu tuh apa sekali lagi wae kan gitu ya kan diumumkannya kan disuruh kan dikasih rokok dulu bang ngomongkan bang pas saya mah kagak bisa ini semakin ambil gua bungkus oh iya siap bisa orang miskin malah pada tinggalkan bikin tetap juga atau mana bambu di lebak pagi mana gatal ya pada bunga pada minggir.
Itu belum tuh, belum ini minjem. Itu apa namanya gaji? Pugur gaji kemarin kagak nempan kemarin juga. Punya mah ada no, nggak ada yang mikir. Ngapa emang? Nggak nempan gitu. Takut dipinjem. Gitu. Jadi pada awet tuh. Akhirnya bambu-bambu yang udah ada nggak nebang dulu. Jadi bambu-bambu pas juga tak kan dijaga pada poros tuh yang pernah injeknya. Udah hingga besar bang, udah kering. Parah banget dah. Parah banget. Aduh, jangan bang. Jangan hitungan. Kalau nggak hitungan insya Allah nggak dari dia aja pasti ada. Yang saya rasakan begitu. Iya. Dengan saya sehari mah di namanya jamaah saya. Jamaah itu bukan aku jamaah dalam arti dia itu di masjid. Kan saya ngurus masjid gitu ya walaupun wakil juga. Tapi yang aktif saya. Pasti jam kan jamaahnya ke situ, ke masjid kalau Jumat walaupun Jumat dari dia dari sini. Itu sehari mah saya udah sampai. Entah mau ke SMP nih, saya ke situ dulu. Sehari mah, aku udah tahuan. Sehari mah usah lagi mah sampai wae. Itu. Sehari mah sampai dulu. Sampai wae saya mah kalau misalnya sehat, tahu. Kadang-kadang malah ngasih tahu Ustaz yang sempat yang di kamu Ustaz kemana wae itu udah 5 malam juga. Oh iya, belum sempat wae saya. Kemarin baru ini saya juga ini jikiran London saya gitu, di Amsterdam gitu. Besoknya saya insya Allah gitu. Malah ingetin dia juga ngingetin. Saat udah 5 malam juga ono. Yes ya. Semalam saya sampai semalam lah gitu ya. Gitu. Dia seneng. Ya, walaupun kita majikir wae tetep wae kalau udah sampai mah kalau udah saya pada udah wae udah amanat. Kalau saya datang ke jangan kasih mic sama ya. Nah, kami tadi jadi saya mengharapkan kayak disuruh kalau di situ. Enggak saya mah yang penting datang aja. Ya tetep wae waktunya. Kasih mic lagi gitu, dikasih mic lagi kayak mulut mic gitu. Pada senangan itu iya, apalagi maaf nih orang-orang yang di dalam gitu, yang nggak nyangka sadar mah paling di depan rumah doang, maksud depan kayak gini doang kan. Kalau tempat liwatnya sering lewat ke Gang Jarum ya gitu kan, itu tempat liwat saya gitu. Masa semalaman saya berpikir gitu, semalaman saya kagak ini. Tapi ternyata yang dalam juga saya datengin walaupun semalam. Itu seneng dia itu seneng. Ustaz makasih banyak ya. Makasih banyak. Terus saya berkatin enggak disiap Ustaz. Jangan saya. Jangan. Ya begitu juga. Taruh di motor sedikit. Saya malu gitu. Benar tuh bang, senang bang ya bang. Kalau kedatangan kita jadi nggak pandang bulu gitu, pandang bulu. Senang. Nah kalau apalagi ya kemarin kita datangin di sini, ya ada yang meninggal lagi ke tetangganya. Kita itu tuh saya rasa berat saya kalau kagak datang. Takutnya teh punya perasaan tuh ya dia mah datang rumah kagak terus gitu. Gitu apalagi yang berdekatan gitu. Ada kan yang berdekatan. Udah lama meninggal, setelah 2 minggu teh, anaknya meninggal. Gitu. Tuh itu saya usahakan banget yang begitu tuh. Karena aku berpikiran yang enggak. Iya bang. Senang banget bang. Jadi kita benar-benar dihormat. Kalau kita benar-benar dihormatnya gitu, kalau misalnya kita liwatnya dikasih wae kita mas. Setiap lewat dikasih, setiap lewat dikasih. Itu berkasih Iya. Bang itu tahu, emang ya senang dia banyak duit ya. Iya. Wala yakiru fakiran tuh Nabi Muhammad di rawinya. Enggak suka menghinakan orang fakir. Kita baru kaya sedikit juga. Ya kan sombong. Sombong bang, saya gitu. Pantesan depan dia putus nada, pantes nada temes nada murah. Jadi lagi kalau mau makin nada murah murah aja lu kayak agak kan ya. Gitu. Bangsa mau ngaji nih. Ya apa namanya mogok motor gitu mogok ada tulisan mah tuh mogok aja gitu itu memang saat motor jangan dandan udah duruk itu timbang Ustaz. Hina doang beliin kagak gitu ya kita ngebelikan kagak tapi jangan menghina, nggak boleh apalagi orang alim bahaya kalau menghina orang alim. Kalau dia kagak senang ya hatinya gitu ya, senang hatinya ngedoakan jelek termasuk dia orang dijolim
Padahal termasuk orang yang dizalimi dia. Doanya teh langsung dikabul sama malaikat, langsung disampaikan. Ya disampaikan sama malaikat. Adqa'ahul faqru wa aswah tuh. Wala yakiru faqiron, enggak menghinakan orang fakir, adqa'ahu tuh. Nah, wa aswah ya, adqa'ahu yang orang fakir, yang mana orang fakir itu keadaannya fakir enggak punya apa. Wa yaqbalul madirah tuh, Nabi nerima al madirah tuh maaf. Ya Rasulullah maaf saya lambat, jamah tuh diterima wae yang mana. Jadi kalau ada orang uzur, orang minta maaf, orang minta apa sebutnya alasan gitu ya. Yang alasannya apa ini? Anton, tapi dia yang apa? Yang ngomongkan tapi dia kagak datang. Kalau maaf, gitu. Dia gitu. Nah, kagak apa? Enggak maki-maki Nabi. Wayak balu Nabi menerima al-mahdirata akan maaf dari orang lain. Maaf dari orang lain teh uzur orang lain gitu. Alasan orang lain teh nerima Nabi. Oh, apa yang terlalu enggak wayak balik menerima ya. Wala yuqabil ahadan bima yakrauh tuh, dan Nabi tidak suka membalas dengan sesuatu yang Nabi dibenci. Nabi wala yuqabil tidak membalas Nabi ahadan seorang bima yakrauh dengan sesuatu yang Nabi itu benci. Nabi teh misalnya dibenci sama orang, dihina sama orang. Nabi teh enggak menghina lagi Nabi mah enggak menghina lagi gitu Nabi. Ya, yang lawan gitu. Wayamsi ma'al armalah tuh ya, Nabi suka berjalan ma'al armalah itu bersama armalah janda-janda, bukan bahasa Nabi ini genit, bukan ya, mau membantu langsung dari Nabi gitu, diantarkan sama Nabi gitu. Enggak namanya doang, kasihkan si anak juga gitu. Ya, wadabil ubudiyah tuh, dan orang-orang yang tukang ibadah senang Nabi itu berjalan sama tukang ahli ibadah gitu. Walaupun karena orang ahli ibadah, ahli sufi kan maaf itu juga sendalnya begitu, gak bisa juga jelek, tapi nggak rasa ini Nabi ibadah gengsi, nggak rasa ini, nggak rasa gengsi. ahli sufi teh kan ahli sufi teh sufi itu teh pakaian apa, pakaian kulit sufi teh ya, sufi teh jadi pakaian yang murah. Ahli sufi teh yang nggak suka kemana-mana, memang dia tuh ahli ibadah di situ, ahli sufi. Walaihabul muluk walayahabul muluk tuh wayadobulillah tuh walayabu, dan Nabi tidak yahabu itu tidak merasa hebat, al-muluka kedatangan raja-raja. Wah, tidak jadi hebat, jadi tidak menghebatkan lah. Kalau Nabi itu raja ini pada datang, terus akhirnya misi-misi diusir kagak Nabi, saat disamakan aja gitu. Nggak lebih kan, kalau kita mah ya sampai datang, wah kemarin wali kota main ke rumah saya tiba-tiba ngomong ya. Atau sebelum datang udah lama banget. Ini wali kota mau mampir ke rumah. Sebelum datang wali kota sudah ya kan. Belum datang aja udah ramai disebarkan. Wah, selamat datang Bapak wali kota di RT sekian. Apalagi mau datangin ke rumah RW atau ke rumah RT. Wah, udah ngomong baik. Ya, goreng sukun udah digoreng lagi. Ya, roti subuh, roti si ujal udah dibeli ya. Ya kan, padahal dia belum tentu makan dia mau selimbat yang begitu mah. Ya kan? Kalau dari yang doyanan rebus ubi yang udah gatot ya itu Bang. Ya kalau martabak mah dia malah nyempil Bang. Udah enggak dipegang-pegang acan malah kita. Enggak dipegang emang udah habis itu. Kita ya kan. Kalau dia mah memang sekarang ya karena udah sering Bang. Tapi kita ya kan ngebanggakan mah. Nabi mah wala ya habu. Tidak memikirkan hebat al-muluka kepada datangnya raja-raja. Jadi mereka jadi dibawa kagak. Gua nih kedatangan wali kota nih, gua kedatangan raja-raja kagak. Gitu. Kagak. Biasa-biasa aja kalau datang orang raja-raja biasa-biasa. Enggak menjadikan ini enggak Nabi teh enggak lebih ini. Gitu. Nabi itu enggak bikin spesial yang enggak, biasa-biasa aja.
Wayak dobu lillah, dan Nabi itu marahnya karena Allah, bukan karena dihina dirinya. Kalau agama Allah dihina dia marah. Wayak dobu lillah, dia marahnya karena Allah, bukan kenapa Nabi marah itu. Karena misalnya teh gitu Nabi kagak dikasih hadiah, jadi karena Nabi marah ke dia. Itu Nabi datang teh nggak dikasih hadiah, orang lain pada dikasih hadiah, korma misalnya gitu. Nabi mah kagak, itu bukan karena Allah tuh. Ini mah kenapa Nabi marah? Karena agama Allah injak-injak. Karena kamu marah? Karena dia menghina agama Allah, baru Nabi marah. Gitu. Kalau karena urusan dunia Nabi nggak suka marah. Urusan dunia Nabi nggak suka marah. Gitu. Ya. Jadi marahnya karena Allah. Masya Allah. Pas pampres. Sukses. Ya. Wayardo diridohu, dan Nabi senang kepada keridhaan Allah, dan Nabi ridhonya karena Allah, marah murkanya karena Allah. Ya. Lebih nih, Masya Allah. Itu Nabi senang nih kepada seseorang. Apa sih Nabi senang kepada dia? Karena dia itu senang kepada agama Allah. Kenapa ini diajak ngaji? Karena dia senang kepada agama Allah, bukan karena ada sesuatu. Bukan, kan kita nggak ada sesuatu wae. Ngapa sih ente pura bere wae? Ntar ada rambutan di belakang ngebawakan ke dia. Ntar kalau misalnya ada duku, ente apa jatuh-jatuh juga udah mulai cimbat naik, das hujan, malamnya ente naik wae, dibawakan kantong kresek ke dia. Apa sih? Katanya cakep tuh. Kita mah bukan karena Allah, kita mah ya. Atau ngasih itu, emaknya kan janda. Tuh, emang apa? Anaknya yang gede udah gede tuh. Kita mah ada wae, kita mah itu mah bukan cari ridhonya, bukan karena Allah. Ada maksud tujuan yang lain. Gitu, Bang. Gitu. Apa sih ente ngasih DP-nya diskon, ini mah diskon DP-nya orang-orang 2,5 juta, ini mah 2 juta, kadang 1,5 juta ada diskon. Ini kan ini calon mertua tuh, kita mah ada calon mertua bagian gitu. Ini mah calon mertua, ini mah dikurangin buat calon mertua mah 1 juta. Kita mah ada wae, bukan karena ini. Itu benar karena Allah. Ini apa sih? Yang penting nggak diambil DP-nya ke dia, nggak di DP ini nih mah. Yang penting bulanannya wae. Kenapa mang DP memang motor kan ini buat ngaji sehari-hari. Ini aku begitu kan karena Allah tuh kan tuh sama ke DP begitu. Bukan karena ini, bukan karena sesuatu. Karena buat lillah. Gitu, Bang. Gitu ya. Wayam si khalfa ashabi itu Nabi mah tuh. Wayam si khalfa ashabi, Nabi mah suka berjalan di belakang sahabat-sahabat yang mau pengen diiring-iringi. Malu Nabi kalau diiring-iringi. Ya kan? Tuh, kita nanti Bang RT doang juga. Gua dulu lah. Gua dulu mau rombongan mulut nih. Gua dulu. Riwa gitu. Pengen nanti gua di belakang gua. Wah. Pengen kan dia duduk kayak sama kiai-kiai, dia masih RT tuh. Biarin. Biar sebut ya? Iya. Nah, RT jamaahnya mah pada di masjid. Tinggalkan jadi akhirnya balik sama jamaahnya. Tinggal sendiri mana mulu dari jauh, mana hujan, mana angker, paling dia lebok lu teh. RT akhirnya dia lari di tempat apa? Di kali. Ya lari karena iseng teh ya, mana licin. Ya leset. Bongsanya berak-abrik jatuh. Pas nanya ininya warganya, "Teh, gimana dapat apa, Teh?" "Dapat jatuh, Bang." "Ikan apa?" "Udah pugu ikan hidup lagi mah apa jatuh ke ngempak hidup." Bongan si RT bung diri pengen diiring-iring wae dia mah pengen jalan dulu kayak sama lurah wae dia mah yo. Oh, kagak di apa nggak diperhatikan jamaahnya di mana we duduk. Tuh Nabi mah wayam si khalqa ashabi. Nabi berjalan di belakang sahabat-sahabat itu. Nabi itu dia nggak mau dihormati, tapi walaupun seperti itu tetap sahabatnya kan justru itu. Ya bukan bari Nabi itu udah gitu nggak boleh. Jangan saya mah bukan dari sahabat itu ditinggalkan, misalnya kagak. Dari sahabat itu lebih peka Ustaz apa sahabat juga gitu kayak tas tahlilan, tas selamatan gitu. Ustaz dia itu bawa itu Ustaz apa namanya berkat. Jangan. Tuh, kudu kita aja udah peka. Gitu, jangan. Bener jangan di kantong kresek kita semua. Kurang peka lu mah. Itu jangan tuh maksudnya jangan apa?
Iya, itu jangan ragu-ragu dah sukan. Udah gitu manusia ngomong gitu kan malu. Cuman kitanya kudu peka, Bang. Kalau dulu kita sama Ustad, itu kudu peka kitanya. Jangan sampai Ustad ngasupkan dewekan sendiri, kirim. Ustad berkat yang ini itu dari yang tetangga. Ustad, itu yang ada di situ mah Ustad, itu apa? Yang ada di situ mah udah masuk-masukkan we gitu. Masuk-masukkan wae, usaha juga kudu tahan harga, cuma jangan bobo main pasukan wae. Ada kan yang juga usaha juga, masuk-masukkan wae. Ilah. Jangan usaha begitu juga. Kudu. Saat ini masuknya jangan. Ini ya, jangan. Kemarin juga itu mau berkat mau kardus kagak dimakan tuh gitu. Kalau masih ada mah kardusnya gitu. Nah, kitanya peka, kita masuk-masukkan tuh gitu. Gitu. Bawakan ke kapan tak urusan malu, apalagi banyak kan selamat jatuh kenapanya. Selamat jatuh. Apa namanya? Ngambilin lagi usah malu, Pak. Berubah bawakan kayak itunya. Jatuh ambil motor. Gitu. Ini Ustaz bagi dua ini ya apa berkat bisa kami yakin apa takut podcast harus sendiri mah. Banyak yang tadi. Ya, jadi Nabi itu suka berjalan di belakang sahabat-sahabat. Wa yakhalu johrahu. Wa khalu zohi itu Nabi mah. Khalu biarkan olehmu zohi, maksudnya menjauh dari menjauh, maksudnya jangan diiringin. Nabi gitu, biar jangan diiringin. Biar gitu. Kalau Nabi datang kepada diiringin, dia jangan gitu Nabi mah. Gitu. Kayak kita nih ada kiai ini datang nih, dia lagi baca gitu. Bagus begitu sih merepotkan, apalagi udah berdiri itu banyak gelas dia tajong lagi basah akhirnya nih gitu. Begitu tuh tapi kalau zohri gitu sama-sama zohri ngomong ya sebenarnya jangan dekat-dekat malu jangan gak diurut kayak diiring-iring apalagi digendeng-gendeng tuh. Nabi ketawaduannya bukan ke orang doang. Kalau zohri tuh, ya kan? Kosongkan punggungku atau jauh olehmu itu artinya. Ke siapa? Lil malaikat ruhaniyah. Kepada malaikat yang diciptakan dari ruh. Dari cahaya. Kan malaikat mah enggak apa? Enggak terlihat, enggak bikin apa? Harga bikin ribet. Ya, tapi Nabi mah tahu kan di sini samping kiri kanan ada malaikat. Suka diusir sama Nabi. Bisa saya mau datang dewekan juga yang kalau diiring-iring itu malaikat mana ngiring-ngiringin wae diomongin sama Nabi apalagi sahabat-sahabat udah kelihatan disuruh ngomongin segitu teh malaikat yang kadang ngeribetkan kalau misalnya kalau apa ngiring ke Nabi dia kan nggak ngeribetkan dia mah iya nggak kelihatan dia mah gitu tuh Nabi suka ngomong udah biar jangan yang gitu tuh Nabi ya kan jauh kita gitu. Wayar kabul bair, Nabi suka naiki al bair. Bair itu kalau sekarang di sini nih, sepeda black, bukan motor tua. Kalau binatang bair itu adalah kuda kedai kecil tuh, kuda kacang lah. Ya bukan kuda biasa, kuda kacang, kuda kecil, murah. Wayar kabul bair. Kan Nabi apa sih Nabi mau? Kalau bintang, mau ditolak sama Allah juga. Masya wal paros udah biasa tuh. Wal baglah ada menaiki keledai wal himaron dan himar lebih kecil dari kuda ya himar namanya. Mana waya kamu ba'dul mulukilai ahdahu tuh padahal sebagian raja-raja kepada Nabi ilahi ke Nabi ahdahu ngasih hadiah banyak hadiahnya tapi Nabi mah nggak mau. Rasulullah nih kasih aku kuda yang bagus enggak kasih aja ke yang lain aku masih kuda aja gitu beda kita kan ya suka minta kita mah gua bosen banget ini gua mau motor ini motor udah tua nih tuh ada nggak ini yang motor yang murahan ini DP begitu kita mah apalagi ada yang ngasih majamah sama dipinta sama dia mah kagak Nabi mah justru dikasih sama raja-raja bukan sama majamah sama raja Nabi berarti kan majamah mau ngasih jelek bro ya kan. Kalau dulu mah menurut kuda itu udah yang bagus, kalau dulu kalau sekarang mah mobil yang bagus, tapi Nabi nggak mau naikin Nabi. Kalau dikasihkan lagi, lebih naik apa nenggarain naik yang jelek.
Kalau kuda mah kuda yang kacang, kedai. Tuh coba bayangkan tuh. Waya sibu alam bati al hajaro minaju. Nabi suka ngeganjel mulutnya. Ya, dengan apa? Dengan batu minaju dari sebab dia lapar. Nabi bayangkan. Ya, kata pantes sekarang teh. Ya teh, dia dibaca dibacain sholawat ya kan? Coba itu perjuangannya. Bukan karena miskin sebenarnya, bukan karena miskin, karena belum kaya doang, ya kan? Tuh setiap harinya wayak sibu ala batnihi al hajaro minanju. Nabi itu suka ya kan menaruhkan batu di perutnya. Kenapa minanju? Dari sebab lapar, dari sebab lapar. Padahal waqad utia mapat yang khazainul ardh. Nabi itu waqad utia. Nabi utia diberikan kunci-kunci gudang kekayaan. Tuh, Nabi mau dikasih kunci-kunci itu. Namanya kuncinya, ya kan? Kunci gudangnya Nabi punya kekayaan. Ya, Nabi itu punya kunci gudang. Gudangnya gudang kekayaan. Kalau Nabi udah dikasih sama Allah kunci gudangnya. Yang kayak Nabi tuh coba. Yang mungkin yang dewekan Nabi bikin umatnya wae. Begitu. Itulah salah satu daripada akhlaknya Rasul kalau kita baca seperti itu. Ya, ya baru sebagiannya teh malu berjanji kan masih baru dapat itu baru segitu, ya kan? Tuh, banyak lagi. Banyak puji Nabi, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ada manfaatnya. Manfaat ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena membayar karena selalu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqa min ba'di maksuma wa la tajal Allahumma fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tad'ina fi majlisina hadadan bal ila ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la malin illa syafaita wa la jahilan illa alamta wa la hajatan hawaiji dunya illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.